Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa surgawi. Sebutan Bapa sejatinya adalah sebutan yang umum. Tetapi pada saat Tuhan Yesus Kristus memakai sebutan itu untuk menyapa Allah, maka sebenarnya ia tidak sedang mengajarkan suatu pemahaman yang umum. Sejatinya, ajarannya merupakan ajaran yang baru dan penuh makna, serta menantang pemahaman yang umum pada zamannya. Sebagaimana sudah kita ketahui, teologi Perjanjian Lama juga memakai sebutan Bapa untuk menyapa Allah. Tetapi sebutan itu bersifat kolektif dan bukan perseorangan. Jadi, Allah adalah Bapa bagi bangsa Israel, umat pilihannya. Tetapi bukan Bapa dari orang per orang di antara bangsa Israel. Oleh karena itu, frasa Bapa kami yang ada di surga boleh dikatakan masih ada pijakan ajarannya di dalam teologi Perjanjian Lama. Masalahnya, Tuhan Yesus Kristus kemudian melangkah lebih jauh dengan menyebut Bapa surgawi sebagai Bapanya, sehingga sebutan Bapa yang dikenakan kepada Allah pencipta semesta tersebut berubah menjadi tidak lagi bersifat kolektif, melainkan bersifat perseorangan, bahkan pribadi. Sebagai contoh, demikian pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius pasal 11 ayat 27. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Matius pasal 26 ayat 53. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas pasal 24 ayat 49. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Yohanes pasal 8 ayat 54 dan 55. Sahabat-sahabat Kristus, jelaslah bahwa Tuhan Yesus Kristus secara terbuka menyatakan bahwa Bapa surgawi adalah Bapanya. Frasa Bapa kami diubah menjadi Bapa-Ku, sehingga hubungan antara Allah dengan dirinya tidak lagi bersifat kolektif, melainkan bersifat perseorangan, bahkan pribadi. Hal ini bahkan ditegaskan dengan pernyataan, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pasal 10 ayat 30. Sebagaimana sudah saya nyatakan, sebutan Bapa sejatinya adalah sebutan yang umum. Tetapi pada saat Tuhan Yesus Kristus memakai sebutan itu untuk menyapa Allah, maka sebenarnya ia tidak sedang mengajarkan suatu pemahaman yang umum. Ajaran Tuhan Yesus Kristus tentang kebapaan Allah yang bersifat perseorangan, bahkan pribadi, merupakan ajaran yang baru dan penuh makna, serta menantang pemahaman yang umum pada zamannya. Itulah sebabnya hal itu segera memancing kemarahan orang-orang Yahudi pada zamannya, sehingga mereka bahkan lebih berusaha lagi untuk membunuh
Tuhan Yesus Kristus. Yohanes yang merupakan murid Tuhan Yesus Kristus secara gamblang mencatat hal tersebut dalam Injilnya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes pasal 5 ayat 18. Lebih jauh lagi, Tuhan Yesus Kristus tidak hanya menyatakan bahwa Bapa Surgawi adalah Bapanya, tetapi ia juga mengajarkan bahwa Bapa Surgawi itu juga bisa menjadi Bapa bagi setiap orang percaya. Jadi hubungan antara Allah dengan umatnya tidak lagi bersifat kolektif, melainkan perseorangan. Sebagai contoh, demikian pernyataan Tuhan Yesus Kristus kepada Maria sesaat setelah kebangkitannya. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes pasal 20 ayat 17. Pernyataan Bapakku dan Bapamu ini unik serta khas ajaran Tuhan Yesus Kristus yang merangkai jalinan kedua hubungan itu secara hierarkis, sehingga yang satu menjadi dasar bagi yang lain. Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah menjadi dasar dari status murid-muridnya yang juga merupakan anak-anak Allah. Sehingga dengan demikian ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma pasal 8 ayat 29. Jadi, ajaran Tuhan Yesus Kristus tentang kebapaan Allah yang bersifat perseorangan ini sama sekali tidak berlaku secara umum, melainkan berlaku secara khusus hanya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Sahabat-sahabat Kristus, status sebagai anak-anak Allah oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini adalah status yang sangat istimewa. Karena sejatinya sebagai orang-orang yang berdosa, status kita dahulu adalah hamba dosa. Namun oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada lagi perhambaan. Sehingga status kita diubah menjadi anak-anak Allah yang berhak mewarisi janji-janji Allah. Paulus secara gamblang menjelaskan kebenaran yang penting ini kepada jemaat Galatia. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat ia telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 7. Sahabat-sahabat Kristus, sungguh indah dan sangat istimewa
status kita di hadapan Allah pencipta semesta. Setiap kita adalah anak-anak Allah dari Bapa Surgawi yang kita kenal di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu hubungan yang akrab dan membanggakan, sekaligus memberi penghiburan yang sangat melegakan. Ya, jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita berhak mewarisi janji-janji Allah dan pasti akan mendapat jaminan kasih pemeliharaannya melebihi kasih seorang bapa duniawi. Amin.